Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat dan kembali lagi di Wakaf TV dalam konten monolog ini yang akan tetap membahas tentang kisah-kisah mualaf dari belahan dunia. Dan kali ini kita akan coba membahas ada satu orang yang cukup terkenal. Mungkin teman-teman yang sering melihat acara pertarungan, yaitu UFC ya, UFC yang memang bela diri yang antara tinju, jiu-jitsu dan lain-lain yang memang ini sedang viral pada saat ini ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman tahu Habib Nurmagomedov, kemudian saya agak kurang hafal karena memang saya tidak selalu mengikuti gitu. Tetapi UFC ini punya pendiri yang mana ada saudara dari pendiri ini yang memang dia itu masuk Islam. Luar biasa. Seorang non-muslim, kemudian dia masuk Islam dan dia adalah salah satu atau mungkin saudara dari pendiri tayangan atau bela diri UFC ini. Siapa beliau? Kita langsung saja ke ceritanya atau kisahnya berikut ini. Jadi dia ini adalah adik dari founder atau pendiri UFC. Dia itu menjadi mualaf setelah mendengar kisah perjuangan dan juga kisah penindasan di Palestina. Jadi mungkin memang masyarakat Indonesia ini tidak terlalu mengenal atau seseorang yang bernama Royce Gracie atau Royce Gracie. Namun bagi para penggemar bela diri campuran dan jiu-jitsu, ia adalah seorang legenda. Pria berkepala pelontos ini bahkan mendapatkan penghargaan UFC Hall of Fame pada tahun 2003 bersama rivalnya, yaitu yang bernama Ken Shamrock. Jadi Royce ini berasal dari keluarga Gracie. Jadi keluarga Gracie ini adalah keluarga seniman bela diri ya terkenal yang berasal dari Belém, negara bagian Pará yang ada di Brasil, yang memang nenek moyangnya ini berasal dari Paisley di Skotlandia. Mereka dikenal karena mempromosikan sistem seni bela diri Gracie Jiu-Jitsu yang umumnya dikenal sebagai Brazilian Jiu-Jitsu, yang berasal dari Kano Jiu-Jitsu atau judo yang dibawa ke Brasil oleh pejuang judoka Mitsuyo Maeda dari Jepang. Mereka telah sukses dalam kompetisi olahraga tarung selama lebih dari 80 tahun, mewakili sistem pertahanan diri mereka termasuk seni bela diri campuran, vale-tudo, dan pertandingan gulat kuncian. Beberapa anggota terlibat dalam pembentukan Ultimate Fighting Championship atau UFC bersama dengan promotor Art Davie. Sebagai sebuah keluarga Gracie menjunjung tinggi Gracie Challenge, sebuah tantangan bela diri yang dimaksud untuk menunjukkan keefektifan gaya bergulat mereka melawan disiplin bela diri lainnya. Para anggotanya memiliki kedekatan dan memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Machado. Royce Gracie lahir di Rio de Janeiro di Brazil pada tanggal 12 Desember 1966. Salah satu dari 9 putra Grandmaster Jiu-Jitsu Helio Gracie. Ia belajar seni bela diri dari ayahnya di masa kecilnya. Kemudian ia menjalani kompetisi pertamanya pada usia 8 tahun dan mulai mengajar kelas saat berusia 14 tahun. Sangat muda sekali ya. Kemudian saat berusia 17 tahun, Royce dianugerahi sabuk hitam oleh ayahnya, yaitu Helio. Beberapa bulan kemudian, ia dan saudara-saudaranya, Royler dan Rickson Gracie, pindah ke Torrance, California untuk tinggal bersama kakak laki-laki mereka yang bernama Rorion Gracie, yang kemudian mendirikan UFC. Ultimate Fighting Championship didirikan pada tahun 93 oleh kakak Royce, yaitu Rorion Gracie.
Eksekutif Bisnis Art Devi, dan Semaphore Entertainment Group. Premis dari acara ini adalah melakukan turnamen eliminasi tunggal kelas terbuka 8 orang dengan peraturan minimal dari petarung yang mewakili seni bela diri yang berbeda untuk menemukan gaya bertarung yang paling efektif dan terkuat. Sementara Davi dan SEG tertarik untuk melakukan sebuah ajang dengan pertarungan vale tudo yang keras dan menarik seperti yang mereka saksikan dalam rekaman Gracie in Action. Lalu Rorion tertarik untuk mempromosikan gaya jiu-jitsu milik keluarganya dengan mengalahkan lawan yang lebih besar dan lebih kuat dari bela diri yang lebih terkenal. Rorion mengatakan bahwa ia memilih Royce untuk mewakili seni bela diri keluarganya karena tubuhnya yang lebih ramping dan kecil untuk menunjukkan bagaimana seseorang yang bertubuh kecil dapat mengalahkan lawan yang lebih besar dengan menggunakan jiu-jitsu. Gracie memasuki turnamen ini dengan mengenakan GI Brazilian Jiu-Jitsu miliknya yang kini menjadi ikon. Gracie adalah pemenang turnamen UFC 1, UFC 2, UFC 1, UFC 2, dan UFC 4 yang merupakan turnamen eliminasi tunggal kelas terbuka dengan peraturan yang minimal. Dia menggunakan keahliannya dalam kuncian submission grappling untuk mengalahkan lawan yang lebih besar dan lebih berat. Ia juga dikenal karena persaingannya dengan Ken Shamrock yang ia kalahkan di UFC 1 dan kemudian bertarung hingga imbang dalam pertandingan ulang untuk kejuaraan Super Fight di UFC 5. Royce kemudian berkompetisi di Pride Fighting Championships, di mana ia paling dikenang karena laga 90 menitnya melawan pegulat Kazushi Sakuraba pada tahun 2000 dan sebuah laga kontroversial dalam peraturan campuran Judo versus Jiu-Jitsu melawan Hidehiko Yoshida, seorang peraih medali emas Olimpiade dalam disiplin Judo di Pride Shockwave pada tahun 2002. Kesuksesan Royce Gracie di UFC mempopulerkan Gracie Jiu-Jitsu atau umumnya dikenal sebagai Brazilian Jiu-Jitsu dan merevolusi seni bela diri campuran, berkontribusi pada gerakan menuju grappling dan pertarungan bawah, berkontribusi pada gerakan menuju grappling dan pertarungan bawah. Atas kepeloporannya dalam seni bela diri campuran, Gracie adalah orang pertama yang dilantik menjadi anggota UFC Hall of Fame pada tahun 2003 bersama dengan rivalnya Ken Shamrock. Pada tahun 2016, ia dilantik ke dalam International Sport Hall of Fame. Sejak pensiun dari kompetisi MMA, Gracie fokus mengajar jiu-jitsu. Ia sering berkeliling dunia untuk mengunjungi sekolah-sekolah, mengajar di seminar-seminar, dan melakukan wawancara di majalah, situs web, dan acara bincang-bincang. Ia telah membuka asosiasi sasananya sendiri yang dikenal sebagai Royce Gracie Jiu-Jitsu Network dengan sekolah-sekolah afiliasi di 34 lokasi di wilayah Amerika Serikat dan banyak lagi di seluruh dunia seperti Brazil, Kanada, Ekuador, Guatemala, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Inggris. Cabang Jiu-Jitsu Royce Gracie berfokus pada bagian pertahanan diri seni bela diri ini. Gracie menuduh Jiu-Jitsu olahraga modern mengajarkan teknik-teknik yang tidak praktis dan tidak realistis untuk digunakan dalam situasi pertahanan diri dan mengklaim bahwa ia ingin menyelamatkan tujuan sebenarnya dari Gracie Jiu-Jitsu yang dirancang oleh ayahnya, Helio Gracie. Pada satu waktu, Royce Gracie mengadakan pertemuan dengan Eddie Redzovic, pemegang sabuk hitam BJJ, pendiri tim Redzovic di Chicago, dan seorang dai, Sheikh Uthman Ibnu Farouk. Dalam pertemuan tersebut yang disiarkan melalui akun YouTube The Dean Show TV, ia menerima Islam sebagai agamanya. Pertemuan tersebut awalnya bertujuan untuk menjelaskan tentang umat Islam di Palestina dan perjuangan mereka melawan penjajahan yang sedang mereka alami kepada Royce. Royce Gracie sempat memposting dukungannya untuk Israel dalam konflik mereka dengan Palestina, yang menuai reaksi keras dari masyarakat Muslim.
pemegang sabuk hitam BJJ Idris Redzovic, sepupu dari Edi Redzovic, mengatur pertemuan dengan imam. Setelah mendengar penjelasan Syekh Utsman, Royce akhirnya memutuskan untuk bersyahadat dan masuk Islam. Ia pun tak ragu untuk menerima tawaran Syekh Utsman yang mengajaknya pergi ke Mekah. Nah, terkait dengan apa yang memang menjadi penyebab Royce ini masuk Islam adalah ketika setelah dia mendapat komplainan atau teguran atas postingannya dia tentang dukungan terhadap Israel dari seluruh atau dari kebanyakan kaum muslimin di akunnya. Nah, dari situ ia mulai untuk coba mencari tahu dan alhamdulillah diketemukan oleh Syekh Utsman melalui Idris tadi. Nah, setelah dari situ Syekh Utsman itu menjelaskan terkait dengan konflik Israel dan Palestina. Nah, setelah tahu apa yang terjadi sebenarnya di Palestina, kemudian Royce ini langsung mengucapkan syahadat atas wasilah dari peristiwa penindasan, pembantaian yang terjadi di Palestina. Jadi memang Palestina ini adalah bisa dikatakan guru dunia, yang mana kita bisa belajar tentang kemanusiaan tuh dari rakyat Palestina yang berpuluh-puluh tahun ditindas oleh Zionis Israel, yang dengan alasan untuk menyerang kelompok yang radikal, kelompok yang melanggar aturan, yaitu Hamas. Padahal di sebalik itu mereka bukan perang terhadap prajurit-prajurit Hamas, tetapi mereka melakukan pembantaian terhadap masyarakat Muslim dan non-Muslim di Palestina. Karena yang namanya perang itu antara tentara dengan tentara. Jadi kalau perang antara tentara dengan warga sipil itu namanya pembantaian. Jadi alhamdulillah saat ini Royce sudah menjadi saudara kita sesama Muslim, dan semoga dengan cerita ini kita bisa semakin semangat dalam beribadah dan mendakwahkan kebenaran Islam yang belum sampai ke seluruh dunia. Jadi jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, kemudian share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang memang perlu untuk diberikan informasi ini. Dan jika yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya agar kami semakin semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat, edukatif, dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam, dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya, ini yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi. Kemudian kita akan melakukan bagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.